Oke, jadi kita udah nyampe di HD. Kita mau nyuci motor dulu. Yap. Habis itu sekalian kita mau makan di ruang tunggunya sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, let's go. Oke, itu motor sudah di belakang, lagi dicuci. Yap. Sekarang kita Masuk ke dalam ya. dulu sambil makan biar kita bisa enak ngobrol di sana. Nih ruang tunggunya nih, tadi misi. Ya. Oke, ini ruang tunggunya enak banget nih, adem. Dan ada tempat buat naruh helm dong, khusus. Oke, kita duduk mana? Di atas aja. Di atas saja ya. Oke. Nah ini di HD ini juga ada pencucian helm teman-teman. Nah, ya, cuci helm. Jadi ada apa? Buat coating-coatingnya, buat pengeringnya juga lengkap di sini. Oke, sekarang kita naik lantai 2. Cakep ini. Halo. Ya, kita bisa duduk di mana ya? Di sana lah ya. Boleh. Ini enggak ya. Oke, jadi ini apa? Non smoking smoking areanya ya di sini ya. Buat yang nyuci mobil sama nyuci motor juga. Oke, yaudah kita duduk sini aja. Oh ya. Iya. Seorang mbaknya kecil. Ini rekomennya di sini apa, Mbak? Kalau untuk bakmi kita ada bakmi bakar. Bakmi bakar ya. Oh, oke, bakmi bakar. Yang ini ya? Iya. Oh. Kalau gitu boleh deh satu. Lalu apa lagi? Selain itu, selain bakmi bakar? Untuk nasi kita ada nasi ayam goreng. Nasi ayam goreng. Oh, oke. Goreng nasi ayam bakar. Ada nasi goreng juga. Kalau gitu gimana? Kita mau makan bakmi, makan nasi? Kayaknya kok tertarik bakminya deh, bakmi bakar. Bakmi bakar. Selain itu apa lagi ya? Ayam jamur? Ayam jamur juga. Rekomen ya, Oh, iya. ayam jamur ya. Saya itu deh. Oh Ayam yaudah, berarti jamur. kita coba bakmi bakar sama bakmi ayam Ya. jamur. Terus kalau minuman Minumannya? rekomendasinya apa, Mbak? Kalau untuk kopi kita ada es milk kopi aren, ada Es. kopi susu. Kalau mau yang kopi hitam. Oh, es Milo Coffee Aren. Kamu apa? Kayaknya ini menarik nih. Mil- Milo, ada nggak? Ada Milo. Kalau gitu saya apa ya? Yang ada es Coffee Aren satu, Milo Jumbo-nya Milo cuma satu. tambah mineral Mantap. saya satu ya. Ya, Yang mineralnya yang Biasa. Yang Biasa biasa. aja. Oke, teja. Oke. Kasih ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau di HD ini nanti alamatnya kita tulis di sini. Yang pasti ini di Jalan Pasar Malintang nomor 2 kalau nggak salah. Lupa pastinya. Jadi emang ada car wash-nya, ada coating juga di sini, bisa poles juga. Nah, sekarang mereka baru buka buat motor. Yap. Nah, jadi motor kita juga bisa cuci. Motornya juga ada poles-polesannya, ada coatingnya juga. Perawatannya banyak lah ya. Lengkap. Terus ditambah lagi dilengkapi dengan cuci helm. Cuci helmnya juga bisa coating juga kalau mau. Kalau teman-teman sayang banget sama helmnya. Sayang-sayang kan kalau helmnya beli mahal-mahal tapi kusam. Gitu. Nah, tambah lagi dengan ruang tunggunya yang adem kayak gini. Ya kalau di bawah kan adem banget lah ya. Adem banget. Bisa nonton TV juga, ada Netflix, ada apa segala macam. Terus ada CCTV di bawah. Kalau kita mau Lihat. sambil nongkrong, lihat apa? Motornya dicuci, Ya, motor prosesnya. prosesnya kayak gimana. Nah, sambil lihat juga proses helm lagi dicuci. Terus tempat naruh helmnya juga proper lah kayak gitu. Nah, kita di sini kan sebenarnya tadi kita mau di bawah, cuman tadi lagi ada rombongan ibu-ibu, takutnya nggak mungkin juga kita suruh tamu lain, diam. Nanti kita gabung arisan lagi, guys. Ya udah, kita di sini aja. Memang di sini untungnya walaupun lagi panas tapi dia terbuka gitu ya. Jadi sirkulasi anginnya jadi bikin nggak gerah. Oke, jadi kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin tentang pertanyaan teman-teman yang waktu itu kita open di Instagram. Nah, jadi banyak banget yang nanyain tentang kesan tempat yang kita kunjungin ataupun kota mana Ya. gitu. Nah, kira-kira Terus masalah trouble apa segala Ya. macam. Jadi ya kita pikir
Yaudah, kita bikinin video biar jawabannya bisa lebih apa. Karena kan kalau di Instagram nggak akan bisa lengkap juga. Nah, oke. Yaudah kalau gitu sekalian. Apa pertanyaannya kemarin? Pertanyaan yang pertama itu adalah tempat yang paling berkesan selama 360 Borneo. 360. Berarti kita yang di Pulau Kalimantannya ya, di Pulau Borneo-nya. Kalau tempat sih secara pribadi saya ada 2. Yang satu Bontang Koala, Oke. yang kota di atas lautnya itu. Lalu satu lagi memang kota bukan kota Kinabalu, Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Yang di Kundasangnya dong berarti? Ya, di Kundasang. Itu kalau tempat itu beda ini tapi bener-bener inilah gitu, berkesan banget gitu. Berarti kalau misalnya di Bontang Koala karena apanya? Karena Suasana jalan di atas jembatan ulinnya itu, terus menikmati gimana lagi duduk tiba-tiba geledek itu. Terus kalau di Kundasangnya? Kundasang sih ya emang alamnya sih cakep banget itu. Itu luar biasa sih. Kalau kamu? Kalau ini Bontang Koala juga mungkin karena diingetin tadi ya. Sebenarnya itu karena kulinernya. Oh, Gami Bawis. Itu enak banget sih. Teman-teman kalau ke Bontang Koala tuh wajib nyobain. Kalau kita kemarin mana di rumah makan Cibolang. Iya, rumah makan Cibolang waktu itu. Terus kalau satu lagi apa ya? Kundasang ya juga. Tapi kalau saya Kucing. Kota Kucingnya? Ya, kota Kucingnya. Oke. Apa ya? Kotanya tuh kayaknya padat, kecil, tapi rame gitu. Ramenya itu tapi nggak sumput. Kayak yang selalu ada yang menarik gitu. Kesini menarik, sini menarik. Jadi kayak pusat perhatian gitu loh, enak. Dan ya mungkin karena lebih rapi kali ya kotanya. Jadi rame tapi rapi, jadi enak. Dan itu kemarin itu kita baru jalan sendiri loh. Maksudnya kita kebetulan bikers di sana yang kita kontak lagi ada kegiatan, jadi nggak bisa nemenin kita. Nah, apalagi kalau misalnya nanti kita ditemenin sama bikers setempat, mungkin lebih banyak lagi spot-spot yang kita bisa ini kan explore kan. Kayak gitu. Oke. Udah. Udah, itu pertanyaan pertama. Terus ada juga yang nanya nih, kota yang paling berkesan dari seluruh perjalanan dan pengen balik lagi ke sana. Seluruh perjalanan kita dari awal. Terus apa ya kira-kira? Kalau saya Aceh. Oh, Banda Aceh ya? Banda Aceh. Banda Aceh. Nggak hanya di Banda Acehnya sih, pengen ke Sabang lagi, terus pengen kayak yang Takengon lagi. Pokoknya provinsi lah ya, provinsi Acehnya. Nah, udah kalau gitu kota yang ada di Aceh yang mana? Kan kamu sebutnya provinsi Acehnya nih, kotanya. Sabang. Sabangnya ya. Sabang. Kota Sabang di Pulau W. Oke. Udah itu aja. Yang pengen banget balik. Masih satu, masih dipikirin. Gimana sih? Kalau saya sih rada bingung ya. Yang pasti kalau kota, yang pasti gini, saya sejak jalan ini dulu favorit saya selalu pengen balik lagi ke Bali. Cuman kalau sekarang ini setelah berapa kali saya selalu pengen balik lagi ke Solo. Nggak tahu kenapa. Pokoknya pengen balik ke Solo. Suka aja sama Solo. Dan kalau ditanya alasannya saya nggak tahu. Jadi kayak pengen ke Solo lagi lah, pengen ke Solo lagi lah gitu. Kalau dulu pengen Bali lagi. Nah itu satu. Lalu Manado juga. Manado atau Tomohon lah masih itu. Mungkin lebih ke Tomohonnya kali. Yang pengen balik lagi. Sama Kota Ruteng di NTT. NTT ya. Itu asik banget kotanya. Itu ya gitulah. Itu mungkin kalau yang Indonesia. Kalau yang luar negerinya nantilah ya, kita baru Sabah, Sarawak sama Brunei. Mungkin nanti kalau kita udah lebih banyak ke luar negeri lagi. Amin. Amin. Oke. Lagi ya kira-kira ya. Kamu ini deh. Toba. Oh dan cuma itu ada beberapa kota kan di sekelilingnya. Tapi lebih ke Danau Tobanya ya. Place-nya lah tempatnya. Ya, itu cakep sih. Itu. Lalu kalau misalnya di Sulawesi pengen balik lagi ke Tomohon. Terus kalau di Kalimantannya pengen balik lagi ke Singkawang. Nah, Singkawang itu
pokoknya itu surga kuliner, terus surganya tempat wisata sebenarnya bisa dibilang Ya, juga tempat kan, wisata banyak, kulinernya juga banyak. Pokoknya banyak gedung-gedung yang antik, yang unik. Iya ya. Banyak. Karena mungkin bagi teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal, kita tuh suka arsitektur kuno, gedung-gedung lama. Apalagi kalau misalnya kayak, makanya kita tuh suka banget kayak masuk di Sandakan. Sandakan, ya. Nah itu kan Oh ya. kayak kota Little Hong Kong, tapi yang zaman dulu, zaman nonton film-film Hong Kong lama, kayak gitu kan kita, enak banget vibe kotanya, kayak gitu. Jadi ya gitulah. Terus Itu. ntar tiba-tiba bisa ketemu yang kayak kungfu, AI kungfu gitu nggak sih yang pakai roll rambut? Ibu kosnya Kufuaso. Oke, lanjut ngelantur. Next question, ada yang nanyain tentang trouble selama perjalanan 360 Borneo. Ada masalah nggak dengan motornya? Kalau di 360 Borneo-nya sendiri nggak ada, kecuali waktu kehabisan bensin. Oh ya. Kehabisan bensin yang kita dari mana? Dari Muka mau ke Serian. Kucing. Akhirnya kita stay di Serian. Iya, benar. Kalau motor itu trouble. Sisanya nggak ada trouble. Malah yang ada trouble itu waktu yang perjalanan kemarin ya. Yang buat motornya itu Pas waktu pulang. pulang. Balik Indonesia. Pas di Semarang kita baru tahu ternyata kita punya shock breaker udah terlalu empuk sehingga tidak terlalu stabil lagi. Akhirnya ban kita makan. Berarti sebenarnya itu sudah dari Kalimantannya, Betul. dari Borneo-nya, tapi kita baru sadarnya di Semarang. Terus waktu kaliper rem copot di perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Nah itu baru trouble. Tapi itu pun dibilang trouble banget. Nggak sampai yang bikin kita berhenti dan stuck berjam-jam. Nggak sampai begitu. Puji Tuhannya kan langsung ketemu bengkel. Ya. Terus, ternyata masalahnya nggak sebesar yang itu. Cuman Ternyata. tinggal, karena bautnya hilang. Kalau misalnya bautnya masih ada, ya saya bisa kencengin sendiri. Karena kunci-kunci kita bawa lengkap. Cuman karena bautnya hilang ya nggak bawa spare baut juga. Kayak gitu. Nah itu. Ya itulah, nggak ada trouble sih selama ini. Kehabisan bensin itu pertanda. Pokoknya kayak kali ini banyak perdananya ya. Banyak perdana. Banyak perdananya. Banyak sih kalau trouble di luar motor. Kali ini banyak banget. Mulai dari handphone saya jatuh waktu keluar dari Solo. Ya, keluar dari Solo. Itu devastating banget. Maksudnya kayak aduh. Terus kita beli media mod buat GoPro. Ternyata media modnya rusak. Yang nggak ini salah satunya setiap dicas dia nggak bisa dicas, setiap dicas dia hidup, Ya, dites ke karena GoPro media yang lain media modnya bisa, kok di GoPro kita nggak mau. Itu nggak ngerti kenapa, padahal GoPro kita aman-aman aja. Lalu beli mic wireless yang mereknya Soundtek. Ya, Soundtek. Nah itu baru beli, nggak dipakai baru beberapa hari langsung hilang. Makanya waktu video Lombok Bali kan ada beberapa video yang kayak Foni ngomong sendiri, padahal saya jawab tapi ternyata suara saya nggak masuk. Tuh trouble lagi. Udah berapa tuh? Udah 3. Terus yang Loksado. ini lagi di Loksado, yang GoPro kita jadi rusak. Akhirnya sampai sekarang sih layar belakangnya jadi nggak bisa hidup. Tapi puji Tuhannya kita dapat menggantinya dari orang baik, Bro Oki, thank you si Sally. Terus trouble lagi, oh ya masalah Tawau. Oh ya. Masuk ke Tawau dari Sebatik, Nunukan Sebatik. Lalu waktu kita keluar itu ada masalah di imigrasinya, tapi mungkin nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Karena itu cukup panjang videonya, ceritanya. Jadi ya kita akan kita bahas di video lain nanti. Jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mau touring 360 Borneo nantinya. Yep. Oke, itu. Oke, next question ya kita ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak teman-teman Instagram itu yang nanyain bahwa Bang season 5-nya nextnya kemana nih? Tripnya kemana? Terus ada yang langsung nebak ke Papua ya Bang? Ya jadi gini, Papua itu kita pengen banget karena kan kita Maluku sama Papua belum, kawasan Maluku sama Papua. Cuman kan Maluku sama Papua itu kalau berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain itu sejalan. Jadi ya memang ini. Nah masalahnya adalah Papua itu antar kotanya itu kan belum tersambung jalan daratnya semua.
lihat teman-teman yang lain yang di sana itu ya akhirnya dari kota ke kotanya itu naik kapal atau kirim pakai pesawat Hercules. Nah itu kan kita kalau bisa nggak seperti itu, kita pengen bisa full jalan darat. Nah jadi ya mari kita doakan Papua bisa tersambung semua antar kotanya dengan jalan daratnya sehingga kita bisa full riding keliling pulaunya dengan motor kayak gitu. Ya. Oke, kita berharap semoga di Papua juga jalanannya lebih banyak ya. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada juga yang nanyain, oh tadi kita ngomongin tentang Bontang Kuala itu kan? Ya. Bontang Kuala itu, ayo pengen balik lagi nggak ke Bontang Kuala? Oh oke, Gara-gara minumannya. kan- Udah, udah. bentar dulu. Oke. Ini yang kopi arennya. Wah, cakep nih. Nih, Ini dulu. Jumbo ya. Terima kasih. Iya. Jumbo guys, coba mana kopi arennya? Gelasnya. Mau bantuin nih. iya. Jumbo guys. Sama aja sih sebenarnya ini. Kan Hampir mirip ininya ya? lebih lebar juga. Jadi pertanyaan berikutnya gimana? Soal Oh soal itu tentang ya makanan yang udah datang. Tadi minumannya. Ini bakmi bakarnya. Itu bakmi bakar. Oh, bakmi bakar. Bakmi bakarnya guys. Nih. Ini bakmi ayam jamur. Oke, bakmi ayam jamur. Kuahnya sama ya? Iya. Ya. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Oke, kalau gitu kita makan dulu sebelum lanjut. Ya. Oke, sambil makan ya kita ya. Ngobrolnya, ini kayaknya enak banget sih bakmi Ade. Oh, jadi mie-nya tuh halus banget loh. Oh iya. Sama sih ini. Cuman ini memang jadinya beda. Warnanya lebih coklat. Nah, Oh, iya. nah kalau masalah makan bakmi, kita tuh dua tim yang berbeda. Nah, teman-teman tim yang mana nanti jawab di kolom komen ya. Dukung saya atau dukung Koriki? Kalau saya tipikalnya adalah banjir. Jadi kuahnya disiram semua. Nah, Kalau Poni, saya tim tidak ya, banjir. jadi dia dicocol Ya. mie-nya ke kuah. Jadi mie-nya tetap kering guys. Ah, kayaknya pakai batu aja nih. Oke. Oke, sampai mana tadi soal gami bawis ya? Ada pertanyaan soal gami bawis. Ya, itu udah kita jawab lah tadi ya sebelumnya ya. Ya. Di soal di Bontang Kuala. Itu memang enak banget untuk dicoba. Oke, nah sambil sudah coba gami Gamis bawis. bawis. Sekarang Eh. coba bakmi Gami bawis ya, bukan gamis bawis. bakmi gawis. Nah ini bakmi bakar HD. Ini enak banget. Enak banget. Oh coba dong. Oh ya. Gantian kalau gitu. Oh, oke. Cuman kan komunya udah kasih kuah. Ya harusnya tadi Ya. yang langsung kasih kuah ya. Enggak apa-apa, atasnya doang, atasnya belum kena kayaknya. Gurihnya dapat banget. Terus ayam jamurnya. Oke, ini enak sih. Cuman yang paling topnya itu emang bakminya Enak, itu enak. Teksturnya, teksturnya yang kecil-kecil halus gitu loh. Dan tapi kalau saya suruh milih, saya lebih ini yang bakmi bakar. Ini emang enak banget. Oke, lanjut. Apa lagi? Oh, ada pertanyaan nih. Kan sekarang ini kita pakai motor matic ya. Ayo ganti kopling dong. Ganti kopling. Maksudnya ganti motor kopling guys. Kapan pakai motor? Iya. Mana? Jadi kenapa kita selama ini milihnya Matic? Karena ya memang kita carinya kenyamanan ya teman-teman ya. Karena kita juga touringnya bukan touring yang terabas-terabas, touring yang gimana-gimana. Kita cuma pengen ngerasain Indonesia itu dan mungkin nanti dunia itu vibe-nya seperti apa. Yang penting kita bisa berpindah dari satu kota ke kota dengan motor. Jadi ya bagi kita Matic cukup nyaman dan simple, plus bagasinya gede kan karena kita berdua, satu motor berdua, jadi butuh
penyimpanan barang yang lebih banyak. Nah, jadi ya selama ini memang kita memilih pakai Matic. Satu lagi juga pengen nunjukin bahwa kalau kita pengen nikmatin Indonesia, pengen keliling Indonesia, nggak harus punya motor yang mahal-mahal banget. Matic pun ya kita kebetulan CC 150, tapi ada juga teman-teman yang pakai Nio, pakai Scoopy, pakai apa, bisa kok gitu. Jadi sebenarnya itu pesan yang kita pengen sampaikan. Nah, kapan pakai motor kopling ya pengen juga. Dan mungkin nanti kalau kita dapat berkat, dapat izin, dapat rezeki buat touring ke luar negeri lagi, mungkin kita akan coba pakai motor kopling. Tapi juga masih milih-milih mau motor apa. Soalnya tergantung ini ya, loading motornya. Maksudnya loading barangnya kita bisa nggak di motornya gitu ya? Ya itu banyak pertimbangan sih kita kalau milih motor kopling. Karena ya salah satu pertimbangan utamanya masalah bagasi. Sejauh mana motor itu bisa, misalnya berarti untuk apa, substitusi bagasi di Matic yang di bawah jok, ya berarti kan kita harus bikin pasang boxnya yang triple boxnya yang jauh lebih gede. Ya. Ya supaya bisa ketutup lah gitu. Nah, kan tidak semua motor juga yang bisa dengan beban seberat itu. Belum lagi satu lagi gini, motor-motor adventure, motor touring yang kopling, kebanyakan itu nyamannya hanya bagi si rider, bagi pembonceng sering nggak nyaman. Bakunya terlalu kecil lah, apa gimana gitu. Jadi kasihan poninya juga nanti kalau kita itu. Jadi ya doain aja, atau siapa tahu ada sponsor yang mau kita pakai motornya, ayo kita siap kerjasama. Ya gitulah pokoknya, nggak berani ngomong gimana juga, kayak gitu. Ya itu. Tuh. Oke. Nextnya, ntar saya lupa deh. Mau touring kemana lagi? Tadi udah. Papua kan? Oh iya, kita Papua. tadi baru bahas Papuanya doang. Oh ya. Kemananya lagi? Nah, ya. Kita sudah punya planning, tapi kita belum berani spill karena masih besar kemungkinan itu tidak terjadi. Walaupun kami optimis itu bisa jalan. Jadi mohon doanya buat teman-teman, semoga plan kita berikutnya dan dalam waktu dekat bisa kita spill, bisa kita umumkan kita akan kemana. Itu aja, doain aja ya. Sorry ya guys kalau kelihatannya jadi lapar banget. Soalnya ini enak banget ya, sumpah. Bener. Kapan lagi dimana kita bisa nyuci mobil, nyuci motor, nyuci helm, dapat ruang tunggu yang kayaknya belum pernah ya kita nemuin ya selama kita jalan ya. Mungkin ada, tapi yang kita temuin belum ada. Ini baru yang, dan malah adanya di kota kelahiran kita sendiri, di Kota Padang. Kalau di kota teman-teman ada nggak yang kayak gini? Ya, Coba deh cerita yang di kolom komentar ya. tempat ruang tunggunya asik ini. Mana Bahkan tahu? kalau di bawah, kalau teman-teman ada yang lihat di reels Instagram kita juga bisa lihat ruang tunggunya seperti apa, nyamannya, fasilitasnya apa aja gitu. Mana tahu ya, nanti kalau misalnya pas kita lagi di kotanya teman-teman tersebut, kita bisa mampir ya, kalian. terus cuci motor bareng. Ngedate ya jadinya. Apa ya? Orang play date, kita cuci motor date. Tapi kan waktunya jadi lebih panjang gitu loh, motornya bersih, terus helmnya bersih, Ya. terus kitanya juga bisa ngobrol sambil makan gitu. Nah, ini enak banget sih nih. Udah habis? Udah ya? Udah Oh, sih. kayaknya kemarin yang masuk kurang lebih kayak gitu semua ya. Ya. Apa? Pesan ya? Ya, gimana? Selamat 360 Borneo. Borneo. 360 Borneo bagi saya nggak seperti yang orang-orang bilang pertama ketika kita sampaikan bahwa kita akan ke Borneo. Kan banyak orang yang bilang bahwa hati-hati ya, ya tentang ininya lah, you know guys, ya tentang itunya gitu kan. Tapi maksudnya kita sebagai, ya kan kita orang luar juga datang ke provinsi yang baru, ke pulau yang baru gitu kan, tetap harus sopan gitu loh. Cuman gini, saya pribadi kan kalau teman-teman ngikutin dari awal,
tahu lah ya, kita ada beberapa kali ngalamin hal mistis waktu lagi touring di Sulawesi, di NTT, di Jawa sendiri juga pernah. Nah, waktu prepare ke Bromo, prepare ke Borneo ini, udah kepikiran, wah ini pasti akan banyak nih, karena kan kita tahu tanah Kalimantan itu, tanah Borneo itu banyak mistisnya. Nah, mikirnya, wah ini pasti akan ada ini. Tapi ternyata malah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ada pun ya, kita masih ragu apakah itu memang kejadian mistis atau enggak. Atau sekedar salah lihat. Jadi nggak dianggap nggak ada lah. Ya. Terus memang ada beberapa wanti-wanti dari teman-teman yang di Kalimantan yang bilang, oh kalau di sini nanti ya banyak lah yang kayak nggak boleh bawa telur, nggak boleh bawa bekal makanan masak gitu-gitu, nanti bisa basi atau gimana. Ya kita sih kalau dapat pesan yang begitu, di luar kita percaya atau enggak, ya kita lebih menghormati si orang yang memberi info tersebut. Ya. Dan ya kan nggak ada ruginya juga kalau kita ikutin. Nah kayak gitu, jadi memang kita selalu ikutin aja. Kayak nggak boleh kencing di pohon. Kalau kita kan biasanya malah nyari di balik pohon kencing. Kalau di sana katanya nggak boleh. Makanya kita awal-awal kaget ya lihat supir-supir mobil yang malah kok kencingnya di pinggir jalan, nggak di pohon, malah di tempat yang terbuka. Ya ternyata ada alasan tersendiri. Setelah kita dikasih tahu, kita jadi oke. Benar. Make sense. Nah, kayak gitulah. Dan kita selalu menghormati apa ya istilahnya itu ya, local wisdom bahasa Indonesianya apa sih? Ya itulah pokoknya. Puji Tuhan sih selama kita di Borneo nggak ada hal mistis sama sekali yang terjadi. Ya. Seperti itu. Udah gitu loh. Lalu di Borneo itu ternyata sangat minim SPBU guys, sangat minim. Terus jalanannya yang panjang tuh membuat kita tuh yang harus ekstra banget wanti-wanti speedometer kan, lihat speedometer. Apa takaran bensin yang di speedometernya itu loh maksudnya. Speedometernya. Nah, kalau di kotanya sih aman, tapi begitu antar kotanya, ya jalan nah antar itu kota. nggak bisa patokan di Google Map juga, karena banyak yang tutup karena stok BBM-nya habis apa gimana gitu. Nah, ataupun kalau ada yang buka, ada yang malah Pertamax-nya habis, Pertalite-nya ada, atau malah cuman olinya yang ada, solarnya yang ada gitu, oli. kayak gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan. Jadi kita memang harus spare-nya itu kalau bisa bawa cadangan lebih bagus lagi. Kalau enggak ya harus persiapkan jaraknya akan lebih inilah gitu. Di ini terutama yang di bagian Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah. Ya. Sama yang Kaltim ke Kaltara juga gitu ya. Kaltim ke Kaltara juga. Nah, kalau di Malaysianya, nah itu juga harus prepare karena Betul. tidak semua SPBU Terima kendaraan asing yang ya? gas station yang mengizinkan kendaraan asing, karena ada aturannya di mereka soal kendaraan asing kayak gitu. Dan seringnya gini, di highway-nya itu kadang-kadang malah kita harus keluar dulu dari highway-nya, masuk ke kotanya, nah ngisi bensinnya di situ baru keluar lagi kayak gitu. Nah itu yang kemarin kita luput, makanya kita sempat kehabisan di situ. Padahal sebenarnya itu kalau kita melipir dikit, mungkin beberapa kilo, 2-3 kilo lah masuk ke kota. Nah ada SPBU di situ. Nah kita mikirnya highway terus, ya gitulah. Oke. Lalu jalanan di Kalimantan itu lurus aja, tapi dia bumpy. Waduh, itu tuh kita berapa kali yang kayaknya enak nih jalanan lurus gitu kan. Tapi ketika kita riding di atasnya itu tuh yang kayak naik odong-odong. Ya itu jangan terjebak. Dia terlihat lurus, jadi menggoda kita buat speeding ya. Tahu-tahu, wut. Ya. Oh, satu lagi, yang waktu itu kan kita hampir juga ya. Karena itu ketutupan apa? Bayangan pohon. Oh, bayangan pohon. Nah, kalau itu sih rata-rata hampir di setiap pulau sih ada sih yang begitu. Oh, tapi yang harus diperhatikan itu kita waktu itu dari dan ke pokoknya menuju ke Pangkalan Bun dan Pangkalan Bun setelahnya. Itu ada daerah perbukitan, saya lupa namanya. Nah itu banyak banget yang
tanjakan tiba-tiba begitu ininya lubang, atau dibelokkan tiba-tiba lubang. Nah itu yang mesti ekstra hati-hati, jangan Bikin kaget soalnya. ya itu. Bahkan teman-teman di sana aja selalu wanti-wanti Ya. hati-hati, dan mereka juga sering terjebak begitu. Ya gitulah. Ya kalau cuman ya memang kalau bisa bicara kemarin itu yang di Kalimantan itu, bukan Kalimantannya aja, season 4-nya itu kita kali ini banyak banget dapat trouble dalam berbagai hal, nggak cuma di motor aja. Padahal sebelumnya yang season 1, season 2, season 3 itu lancar semua, hampir nggak ada kendala, walaupun ada cuman minor lah. Yang kemarin itu yang satu kamera, handphone, rem lepas, nggak bisa masuk Malaysia, kayak gitu yang bikin, nah begitulah. Nggak tahu kenapa kemarin itu banyak masalah, tapi mungkin semoga itu adalah ujian naik kelasnya kita, amin ya. Banyak lah kemarin pokoknya. Terus apa lagi ya kalau di Borneo itu? Makanannya, buah-buahnya unik-unik. Itu yang paling senengnya sih. Karena kalau misalnya kita ke kota, suatu tempat yang baru, ada sesuatu yang unik dan mesti dicoba, nah itu paling seneng sih. Ya kan? Pengalamannya lagi terus di Brunei ya. Benar-benar ngerasain ya kota nggak ada asap rokok. itu seneng banget sih ya, gila. Nih udara yang dihirup tuh fresh banget. Terus nggak ada yang apa kayak dunia malam gitu, nggak ada. Mall nggak ada, kayak yang kota tentrem banget. Brunei sih kayaknya kita harus balik sih. Itu karena kemarin kita hujan kan di sana. Ya. Jadi semoga bisa balik lagi ke Brunei lah. Tuh kotanya keren. Orang-orangnya juga asik. Yang dirindukan dari Brunei itu adalah roti kahwin. Roti kawin di Iya. Chap Jing Chiu. Itu. Chap Jing Chiu. Tuh. Sama yang dirindukan adalah lelucon-lelucon kelakar-kelakarnya, job-jobnya dari Sultan Bang Muaz. Brunei. Sultan Brunei. Bang Muaz. Sultan Brunei di rumahnya. Kenyang. Enak banget sumpah. Sekarang ya tadi lupa minta jangan terlalu manis. Udah, jangan diaduk sampai bawah. Oh ya. Tapi kopinya di bawah. Enggak, itu gula Oh, aren. ini gula arennya. Ini. Disedotnya jangan di bawah, ntar yang kesedot gula arennya. Kopinya enak sih. Ya, Milo. nah Milo mah. Siapa tahu dia punya racikan khusus. Oke. Ya. Ya, kayaknya itu aja di sini. Kayaknya harusnya motor kita udah selesai. Kita udah kelamaan nih di sini. Yaudah, itu aja lah. Nanti tungguin video berikutnya, kita bahas soal kenapa apa masalah kita waktu 360 soal imigrasi keluar masuk Malaysia. Yap. Oke. Ya. Ketemu lagi di jangan lupa follow Instagram kita biar tahu update kita, dan bisa tanya-tanya langsung juga karena kita biasanya lebih fast respon kalau di Instagram. Ya. Jumpa lagi dengan kita di video berikutnya, masih bersama kami Ricky dan Koni Proses Featuring di channel Ica Ica TV. Bye-bye. Bye-bye.